Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Minggu biasa ke-15, 10 Juli 2022. Bacaan dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, seorang ahli Taurat berdiri hendak mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang engkau baca di dalamnya?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Lakukanlah demikian, maka engkau akan hidup." Untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi kepada Yesus, "Tapi siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia terus berjalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia pun melewatinya. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab ahli Taurat itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan lakukanlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Ibu Tresia Febrianti dari Paroki Santo Paulus, Bandung. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah kisah di mana ada seorang wanita yang membuat roti untuk makanan keluarganya. Selain itu, dia meletakkan roti di jendela rumah untuk siapa saja yang membutuhkan. Setiap hari ada orang bungkuk yang mengambil roti itu, tetapi
lelaki itu selalu menggerutu mengatakan, "Perbuatan burukmu akan tetap bersamamu, perbuatan baikmu akan kembali kepadamu." Karena mengatakan hal demikian setiap hari, wanita itu merasa kesal dan membuat roti berisi racun untuk lelaki tersebut. Tetapi ketika akan meletakkan roti beracun tersebut, wanita itu menjadi ragu dan membakar roti itu. Lelaki itu pun datang dan mengambil roti di rumah wanita itu dengan gerutuan yang sama. Anak dari wanita itu sedang berada di luar kota. Dia sudah berbulan-bulan tidak ada kabar. Pada suatu malam, pintu rumah wanita itu diketuk dan ternyata anak dari wanita itu. Dia menceritakan bahwa dia sangat kelaparan ketika bertemu dengan lelaki bungkuk yang memberikan roti kepadanya. Sang wanita pun terkejut. Dia tidak dapat membayangkan bagaimana jadinya jika dia memberikan roti berisi racun kepada lelaki bungkuk itu. Maka wanita itu mulai mengerti dengan arti ucapan lelaki bungkuk tersebut. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini mengisahkan orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria yang menolong korban perampokan menunjukkan kasih kepada sesama seperti hukum kasih yang tertulis dalam hukum Taurat. Sedangkan imam dan Lewi yang melewati korban perampokan tidak melihatnya sebagai sesama manusia, sehingga mereka hanya mengutamakan kepentingan Allah dan mengabaikan sesamanya. Saudara-saudari yang terkasih, mengasihi sesama dan mengasihi Allah dapat kita ibaratkan seperti melihat dengan kedua mata kita. Ketika satu mata kita sakit, maka kita tidak dapat melihat dengan jelas. Dalam kisah wanita dan kisah orang Samaria menunjukkan kasih kepada sesama, bahkan kepada yang tidak kita kenal sekalipun. Mencintai Tuhan dan sesama sebenarnya sudah Allah tanamkan dalam diri kita, dalam hati kita. Kita diajak untuk berbuat kasih. Kita dapat mewujudkannya dengan 3 cara. Yang pertama, dengan perbuatan kasih. Yang kedua, dengan perkataan. Dan yang ketiga, dengan mendoakan. Perbuatan kasih secara langsung dapat membantu sesama yang berkesusahan, tapi kita juga dapat berbuat baik dengan memberi penghiburan melalui perkataan ataupun dalam doa. Berkat Tuhan menyertai kita semua.